Kemarin aku mampir di salah satu kafe di daerah Bintaro bernama Serona Coffee. Uniknya, 60% dari pekerja di kafe ini adalah teman disabilitas tuli dan teman disabilitas perkembangan loh. Yuk kita kenalan dengan foundernya. Perkenalkan, nama saya Ramadan Al-Qarul Akbar, umur saya 21 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya koas di daerah Purwokerto. Sambil berbisnis, ada beberapa lini bisnis yang saya jalankan. Secara khusus, Serona Coffee mempunyai 2 pekerja disabilitas perkembangan, yaitu autism dan autism tuli. Mereka sampai di Serona Coffee dengan cerita unik loh. Namanya Roy. Roy ini dari awal kita buka sampai sekarang dia masih bekerja di sini. Dia itu teman autis yang juga teman tuli. Kira-kira kayak gitu. Jadi waktu dia masuk dianterin sama keluarganya, sama ayah ibunya. Bukan masuk, wawancara. Hari pertama wawancara dia dianterin. Pas lagi kita wawancara dia nggak mau untuk speak up, maksudnya pakai bahasa isyarat. Dia nggak mau untuk ngobrol. Intinya dia terus ngeliat ke arah ibunya. Terus kebetulan saya dan juga Feiruzaki di basic kedokteran, kita menduga di sini sebenarnya dia ada sedikit trauma nih untuk ngobrol dengan teman-teman normal. Sampai akhirnya kita putuskan untuk diterima. Seenggaknya waktu itu niat kita, ya udah biar dia belajar di sini walaupun nggak punya basic dan juga bisa diterapi di sini. Sekitar 1-2 minggu nih dia benar-benar ditemenin sama orang tua. Jadi orang tua nunggu aja ngeliatin karena dia takut untuk ngantar makanan ke orang, untuk ngobrol sama orang lain dia takut. Sampai akhirnya setelah 2 minggu itu orang tua mulai ngelepas perlahan-lahan dan sampai sekarang malah dia udah kesini sendiri, pulang sendiri, pergi pagi pulang malam juga dia nggak masalah. Jadi sekarang malah udah bisa bercanda-canda, berkomunikasi. Yang tadinya dalam tanda kutip takut ketemu orang, sekarang malah dia yang suka bercandain orang lagi, suka ngebully dalam tanda kutip teman-teman normal justru gitu. Ketika mengalami sakit, teman-teman disabilitas perkembangan cenderung sulit untuk mengekspresikan rasa sakitnya. Mereka juga tidak menyadari tingkat keparahan penyakit dan tidak tahu bagaimana merespon ketika mengalami gejala penyakit. Hal tersebut dapat berakibat salah diagnosis yang malah membahayakan teman-teman penyandang disabilitas perkembangan. Ada satu namanya Ulfa. Ulfa ini dia mengekspresikan rasa sakit itu kadang dia itu lebih ke ngomong saya sakit atau orang tuanya yang ngomong. Jadi gak usah kesana-sana deh, ngomongin tentang dia pengen makan, pengen minum, itu teman-temannya sendiri yang harus ngingetin. Jadi orang tua udah nitip kalau Ulfa ini harus diingetin untuk makan dan minum. Intinya dia harus diajarin, harus dikasih arahan langsung. Mau ngapain, lap meja kita harus kasih tahu. Jadi untuk inisiatif mungkin kecil untuk teman-teman autis, tapi mereka bisa kita direct langsung lah, kasih tahu lah. Jadi emang mereka tuh apapun itu harus di direct langsung kasih tahu. Intinya kayak gitu sih. Permasalahan sakit menjadi hal yang diperhatikan oleh Serona Coffee loh. Hal tersebut adalah upaya untuk menunjang kesejahteraan pekerja mereka, terlebih pekerja disabilitas. Kebetulan ownernya di sini 2 kedokteran. Jadi mereka justru bukannya kita toleransi lagi, justru kita perhatikan ke arah sana. Kita juga lagi daftarin mereka walaupun di sini sudah kontrak tapi kita belum, Serona Coffee ini belum kita masukin ke dalam PT, masih di dalam di bawah yayasan gitu. Tapi kita sudah berencana lagi ngedaftarin mereka untuk ke BPJS, setidaknya mereka punya asuransi. Tapi selain di situ, tadi ngomongin tentang menstruasi, kita di sini ada kotak P3K yang dulu saya bawa, selalu saya bawa biasanya kemana-mana, dari mobil saya turunin, saya taruh sini. Jadi ada obat antihistamin untuk gatal-gatal, untuk alergi itu juga ada, kemudian untuk betadine dan lain sebagainya juga ada, paracetamol untuk biasanya mens juga bisa, kayak gitu-gitu. Jadi kita sediain beberapa obat umum, kita taruh di sini untuk mereka pakai, tapi syaratnya kalau mau pakai ngomong dulu ke, ada 2 owner kan yang kedokteran, saya dan juga Ija, ngomong dulu sama kita, baru boleh kita keluarin lah obatnya gitu. Kalau enggak, jangan asal ambil, ntar mereka main minum-minum aja obat kan gitu. Jadi kita justru nggak mau ngebebasin mereka untuk pakai obat, tapi kita juga nggak mau mereka jadi sakit gitu. Tapi kalau sakit kita persilakan untuk izin. Banyak kok yang sering izin untuk sakit gitu. Karena teman-teman tuli nggak tahu kenapa, saya juga belum baca tentang risetnya, mereka lebih, ada beberapa tuh yang lebih sensitif terhadap virus dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih cepat sakit gitu. Sebenarnya kalau pesan untuk saya sih lebih ke datangin dulu, kenalin dulu, ngobrol dulu, nggak usah lama-lama. 1 hari aja ngobrol, 1 kali 12 jam aja ngobrol bareng sama mereka, tahu keluhannya mereka, dengerin cerita mereka, baru boleh bersuara bahwa mereka berbeda apa enggak. Berbeda dalam tanda kutip, berbeda hal yang negatif ya. Tapi di sini justru kita, kalau saya sih waktu seperti itu dan teman-teman saya yang datang ke sini justru malah jadi tersentuh karena
12 jam bareng-bareng, duduk bareng-bareng dan ngeliat, wah ternyata mereka seperti ini ya, ternyata mereka seperti ini. Justru hal positif, dan mereka justru ada beberapa yang alhamdulillah sekarang dalam tanda kutip membuka lapangan pekerjaan juga untuk teman-teman disabilitas. Karena dampak dari mereka nongkrong dan ngobrol di sini, kira-kira kayak gitu. Nah, sekian dulu cerita dari Serana Coffee. Semoga kita sebagai masyarakat Indonesia semakin peka terhadap lingkungan sekitar kita, terlebih terhadap teman-teman penyandang disabilitas perkembangan dalam menyampaikan rasa sakit mereka. Bye and see you!